Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin banyak yang bertanya tentang hakikat Lailatul Qadar itu. Dan mungkin di antara kalian, di antara kita, banyak yang merasa udah memahami tentang malam Lailatul Qadar. Banyak yang sudah menjelaskan tentang ini dan begini, tentang apa itu malam Lailatul Qadar kepada kita. Tapi pada akhirnya, bagaimana hakikatnya? Selama kita tidak mencicipi, tidak merasakan secara langsung, sangat sulit untuk memahaminya. Semuanya hanya sebatas teori saja, sebatas definisi, sebatas menjelaskan sesuatu yang dia sendiri tidak pernah tahu hakikatnya seperti apa. Makanya ini harus benar-benar Anda cicipi, Anda rasakan secara langsung, Anda temukan. Seperti orang yang bercerita tentang surga, yang dia sendiri nggak pernah masuk ke dalamnya, meminta orang untuk masuk ke dalam surga. Tapi pada hakikatnya kunci surga bukan di tangannya dia, di tangannya Allah. Tanya orang mau masuk surga, apakah kemudian kita sudah pasti yang bertanya kepada orang lain untuk masuk surga sudah pasti bisa masuk surga? Enggak, surga itu milik Allah, tergantung dia. Sedangkan tugas kita ini pada akhirnya hanya berbuat sebaik mungkin sampai dia ridho kepada kita. Tempatnya dia, miliknya dia, terserah kepada dia. Siapa yang mau dimasukkan ke dalamnya bukan urusan kita. Kita kan gak bisa memastikan siapa orang yang mana yang bisa memasuki itu. Wong sudah jelas-jelas saja orang yang berbuat baik belum tentu bisa masuk ke dalamnya. Kan yang menentukan ini dia. Yang menentukan Allah. Bukan kita. Kita ini gak bisa menentukan. Apakah orang yang sekarang sedang berbuat baik, yang penuh dengan kebaikan, pada akhirnya di akhir hidupnya akan masuk surga? Allahu a'lam. Misteri bagi kita. Kita gak tahu. Yang tahu hakikat manusia adalah Allah. Dia yang bisa tahu menyelami batin manusia. Makanya manusia itu diminta bertanggungjawabnya. Sebab Allah tahu hakikatnya. Kita ini kan indah di luar saja, tapi belum tentu indah di dalam. Mohon maaf, Allahu Akbar, sangat menakutkan, sangat menakutkan. Makanya dalam doa-doa para kekasih Allah selalu meminta, ya Allah, jangan sampai saya termasuk orang-orang yang Engkau campakkan dari ridhomu, dari kasih sayangmu. Berusaha untuk datang, tapi ternyata dia tidak pernah mau menerima kedatangan kita. Kita kan tidak pernah ingin seperti ini. Seperti orang yang tergila-gila datang ke Baitullah dengan berbagai macam cara dia lakukan. Tapi Anda yakin nggak dia mau menerima Anda atau tidak? Kan tidak pernah ada jaminan. Kita tidak pernah tahu. Begitu juga dengan kondisi kita. Ramadan ini nggak pernah kita tahu apakah kita sudah berhasil atau tidak, lulus ujian atau tidak. Apakah kita ini termasuk orang gagal di bulan Ramadan ini atau tidak? Wallahu a'lam. Anda yang tahu bagaimana kondisi Anda, bagaimana jiwa Anda. Anda yang tahu, orang lain tidak pernah tahu. Kita hanya bisa menampilkan kebaikan kita di luar, tapi hakikat batin kita, kita yang bisa tahu. Iqra kitabak, baca hakikat dirimu nih, hatimu adalah tulisanmu. Tulisannya kita disuruh baca sendiri. Orang lain nggak bisa baca. Orang hanya bisa membaca tampilan luarnya saja. Orang mungkin menganggap kita baik, tapi kita dan Allah tahu bagaimana kita. Orang hanya bisa melihat betapa kita ini penuh dengan senyuman. Betapa kita ini tawadu. Betapa kita ini banyak menyumbang. Betapa kita ini banyak salatnya. Betapa kita ini banyak puasanya. Tapi yang tahu hakikatnya hanya Allah dan diri kita. Apakah kita sudah lakukan itu hanya untuk Allah semata, atau hanya untuk tujuan-tujuan yang lain? Wallahu a'lam. Makanya berhati-hati. Lalu apa yang harus kita lakukan?
Ini di malam terakhir loh. Di malam-malam terakhir. 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus memahami hakikat ini. Selama kita tidak pernah memahami tentang hakikat 10 malam terakhir, dia akan berlalu begitu saja. Tanpa kita kemudian mampu mengambil manfaat dari 10 hari tersebut. Ada satu malam di dalamnya. Lalu apa hakikatnya? Seperti apa? Ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa hakikat Lailatul Qadar itu? Allah hanya mengatakan bahwa khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Bagaimana 1000 bulan itu? Kebaikan apa yang ada di dalamnya? Wallahu alam. Kita tidak pernah tahu. Yang kita tahu hanya bisa melihat bagaimana sikap dan perbuatan para kekasih-kekasih Allah. Itu saja yang bisa kita lihat. Bagaimana mereka betul-betul mengisi di bulan, di malam-malam itu dengan ibadah dan munajat. Tidak tidur mereka. Hanya itu saja yang bisa kita lihat. Bagaimana mereka merasa gelisah, merasa sedih. Sebab 10 hari terakhir bulan Ramadan itu meninggalkan mereka. Dan belum tentu mereka bisa mendapatkan malam Qadar itu. Gelisah. Ini menandakan bahwa hakikat malam Lailatul Qadar itu sebuah hakikat yang begitu luar biasa, menjadi harapan setiap orang, dan itulah puncak dari pelaksanaan ibadah Ramadan seseorang. Kalau dia tidak dapatkan itu, Allahu Akbar. Mungkin kita nggak bisa mengatakan ini, tapi pada akhirnya puncak hadiahnya Allah di situ. Terhimpun semuanya di malam Lailatul Qadar itu. Kalau dia tidak dapatkan itu, sama dia sebenarnya tidak mendapatkan Ramadan. Dalam hadis, orang yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar sama sebenarnya dengan orang yang tidak mendapatkan Ramadan. Sebagaimana orang yang umroh, orang yang haji, kemudian dia tidak mendapatkan Hajarul Aswad. Perlu dijelaskan, tapi bukan di kesempatan ini. Insyaallah di kesempatan yang lain. Terasa demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.